Di zaman sekarang mungkin kita agak was-was, agak riskan ya. Kenapa? Banyak sekali ojol sekarang ya. Bahkan setiap jalan, setiap sudut, setiap titik, setiap gang, bahkan di daerah-daerah yang mungkin susah dijangkau itu ada ojol. Ibaratnya tuh depan ojol, ini ojol lagi, ini ojol, ini ojol lagi. Kenapa sekarang makin banyak, makin membludaknya masyarakat Indonesia itu menjadi ojol? Apakah dikarenakan dengan adanya PHK massal, ataukah dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan? Bahkan udah kuliah S1, bahkan S2 pun ada yang ngojol, dan ini akan kita bahas. Dan kenapa banyak ojol-ojol sekarang makin membludak dan banyak terdampar di jalanan, ada yang nongkrong, ada yang duduk, ada yang sambil nunggu orderan, ada yang tertidur dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat fenomena ini di jalan sekarang. Mungkin sekitar setelah pasca pandemi banyak sekali ojol-ojol bermunculan, bahkan jutaan. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita coba lagi membahas, mengulas tentang masalah dunia per ojolan, yang mana dunia perojolan ini kita akan bahas untuk kita renungkan. Kenapa banyak ojol-ojol sekarang ya? Makin lama makin membludak, dan setiap hari gelombang penerimaan itu mengalir terus. Dan yang mana awalnya untuk sistem ojol yang dulunya normal dengan satu jalur, sekarang banyak jalur-jalurnya, yaitu jalur untuk penerimaan order ya, seperti kelas-kelasnya ya, ada tingkatan-tingkatannya seperti basic, silver, gold, platinum, dan bronze dan lain sebagainya. Dan terkotak-kotak, slot pagi, slot siang, slot malam, slot 5.000, slot 7.000, dan lain sebagainya, multi send, double order, dan lain sebagainya. Kenapa adanya hal seperti ini? Ya, itu mungkin dikarenakan banyaknya ya pendaftaran dan banyaknya masyarakat yang sekarang mungkin banyak kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, tokonya bangkrut, dan lain sebagainya. Sedangkan kelangsungan hidup kita terus berjalan. Kita itu hidup terus sampai kapanpun. Ya, jadi untuk memenuhi kelangsungan hidup, untuk kebutuhan primer seperti makan hari-hari, biaya hidup seperti rumah, kontrakan, ataupun cicilan, KPR, ataupun mungkin dan lain sebagainya, itu tidak ada kata-kata berhenti, harus dibayar sampai lunas, ataupun untuk hidup terus menerus. Nah, kita butuh kebutuhan primer. Karena pekerjaan nggak ada, mau nggak mau, inilah pekerjaan yang mungkin bisa mencari cuan atau mencari uang secara instan ya, ataupun secara cepat lah, dibandingkan ngelamar kerja, nunggu kerja dulu, ngutang sana sini dulu, kalau sudah terima kerja pas gajian baru bayar. Sedangkan dengan ojol, dengan kita ada SIM, ada SKCK kepolisian, dan motor pajaknya hidup, SIM kita hidup, motor dan juga mobil, daftar langsung jadi. Nah, hanya untuk modalkan membeli jaket dan helm, langsung gas, aplikasi jadi. Nah, ini yang mungkin mengakibatkan para yang membutuhkan pekerjaan mau nggak mau ya, sebagai batu loncatan mungkin, karena ada beberapa opini bilang ini hanya pekerja untuk batu loncatan. Tapi makin ke sini banyak kan ojol itu digunakan untuk sebagai pekerjaan utama ya. Dan kita akan kulik fakta-fakta dari ojol ini. Ini kita ambil dari Detik Finance ya. Ini baru untuk Grab. Mungkin Gojek juga mengalami hal demikian nih. 50% ojol-ojol atau driver Grab korban PHK dan pengangguran ya. Jadi dari semua total ojol-ojol Grab, itu setengahnya adalah korban PHK dan pengangguran. Mungkin sekitar ya 20% atau 30% untuk sampingan, tapi sisanya ya dan lain-lain ya. Dan ini akan kita bahas seperti ini. Grab Indonesia menyampaikan sebagian besar mitra pengemudi ojol-ojol atau driver ojek online merupakan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain korban PHK, hampir 50% ojol-ojol atau driver ojol juga tidak mempunyai penghasilan. Konting Manajemen Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi, mengatakan, usai bergabung menjadi mitra, penghasilan mereka meningkat hingga 2 kali lipat. Kalau di survei kami, 50% dari driver atau ojol-ojol kami itulah korban PHK dan tidak punya penghasilan. Kemudian mereka join dengan Grab, penghasilan mereka menjadi 2 kali lipat. Kata Neneng, 17 Juni di Gedung Smesco. Nah, di acara rekrutmen digital ya.
ada cara rekrutmen digital atau mungkin info lowongan kerja lah, job seeker. Menurut Neneng, pembukaan lowongan ini bersifat inklusivitas sebab Grab ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyandang disabilitas yang ikut jadi mitra Grab. Setidaknya ada lebih dari 700 orang yang sudah menjadi mitra Grab. Mungkin Gojek juga demikian, juga ada Gojek disabilitas. Nah, kita lanjut. Kalau tadi teman-teman lihat juga banyak teman-teman dari disabilitas. Ada yang untuk membuka menjadi merchant, ada yang untuk jadi driver atau ojol-ojol roda 2 dan maupun roda 4 alias taksi online. Nah, ini membuktikan bahwa kami inklusif. Ada perempuan maupun laki-laki, jadi bebas. Pendidikan juga bebas. Kesempatan ini dibuka seluas-luasnya kepada siapapun sehingga siapapun mempunyai opportunity untuk mendapatkan income. Itu yang paling penting. Di sisi lain, Neneng menjelaskan pihaknya juga berupaya sebagai bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi. Menurut Neneng, pihaknya telah membuka setidaknya 4,6 juta lapangan pekerjaan bagi merchant UMKM sejak 2018. Jadi multiplier efek yang dihasilkan oleh aplikator terus terang luar biasa. Kemudian tadi kita juga lihat, kebetulan saya tidak tahu kalau orang dipanggil Pak Maman, Menteri UMKM itu naik kelas. Beliau ternyata driver, ojol-ojol, sekarang punya ayam penyet. Jadi ini terbukti dan juga terbukti di yang diinterview Pak Maman bahwa mereka perlu mendapatkan sampingan untuk menambah. Jadi ada seorang yang dipanggil oleh Pak Maman, Menteri UMKM. Ternyata dulunya dia ojol-ojol, lalu dia membuka merchant food, GrabFood atau GoFood. Nah, mungkin ini fakta-faktanya ya yang kita lihat. Pertama untuk para ojol dulu. Banyak ojol yang menjadi full time di ojol ya karena PHK, tidak punya pekerjaan, ataupun sebagai bantalan ekonomi. Jadi maksudnya bantalan ekonomi itu para ojol-ojol yang mana sembari ngelamar mencari kerja, sembari mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun pekerjaan yang pas sesuai dengan ijazah dan latar belakang pendidikan. Tapi dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, dan setiap tahun orang banyak juga yang lulus, ya mungkin perusahaan akan menerima itu orang-orang baru atau the power of orang dalam. Mungkin susah lah bagi para orang yang baru lulus yang tidak punya koneksi untuk dapat bekerja di suatu perusahaan, instansi ataupun di tempat yang sesuai dengan kriteria latar belakang background jadi ijazahnya. Ya mau nggak mau jadi ojol. Keterusan jadi ojol dan juga jadi bantalan. Sama seperti bantalan ya, bantalan ekonomi maksudnya. Ini pun yang gue alamin ya. Gue juga ngalamin seperti bantalan ekonomi. Contoh, gue pernah kerja di tempat entertainment yang mana mungkin fee-nya tuh lama turun, alias gajinya, honornya lama cair. Ya, jadi kalau namanya kita hidup namanya kita anak rantau, kita hidup. Ya setiap hari kita butuh makan, rumah perlu dibayar tiap bulan. Nah kan honor kita, fee kita cairnya 2 bulan, 3 bulan. Nah kan kita tidak ada job off air dan lain sebagainya. Otomatis banyaklah para pelaku-pelaku seni ini akhirnya jadi ojol juga. Nah itu, tapi karena keseringan di ojol, otomatis ya pekerjaan lama kemungkinan terbengkalai atau tertinggalkan. Kenapa? Mengejar untuk kebutuhan sehari-hari. Dan begitupun di pekerjaan lain juga banyak ya. Bahkan ada teman gue nih dulu kerja di salah satu provider gede ya, besar. Terus punya minta pensiun atau mengundurkan diri, dapat pesangon buka usaha ya, di usaha toko lah gitu. Awalnya bagus ya, mungkin karena ekonomi kita lagi turun akhirnya defisit dan bangkrut, sekarang jadi ojol juga ya. Banyak seperti itu, dia kerja tapi tidak mempertahankan pekerjaan dan tergiur untuk bangun bisnis atau usaha tanpa melihat jangka panjangnya. Akhirnya apa? Ujung-ujung jadi ojol. Sama halnya seperti tahun 2015, 10 tahun yang lalu. Dari 2015 sampai 2017. Banyak orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan gaji mereka di kantor ataupun di perusahaan. Akhirnya resign, tergiur dengan honor ojol yang gede, tergiur dengan sistem bakar-bakar uang, tergiur dengan bonus yang kala itu poinnya cuma 20 poin, ya, bonusnya 100.000 sehari. Kalau dapat 20 poin dan persentasenya cuma 40%. Ya tergiur seperti itu, akhirnya mendaftar jadi ojol seperti Gojek dan Grab. Walaupun di 2017 atau 2018 gue lupa, itu naik lagi menjadi 30 poin dan poinnya jadi 1,5. Dan diubah sampai sekarang. Yang bonus bisa dikatakan tidak ada. Kecuali yang tingkat-tingkat bagi di Gojek ya. Yang tingkat-tingkat seperti basic,
bronze, platinum, silver, dan bronze. Itu ada yang voucher bulanan ada 100.000, 250 dan sebagainya. Nah sekarang itu aja ya. Sekarang kita untuk jangka panjangnya teman-teman ojol bagaimana nih ya, apakah tetap nyaman yang kondisi seperti ini atau coba bergerak ke bidang lain, mungkin affiliate, konten kreator, atau joget-joget seperti anak dan sawit dan sebagainya ya. Karena apa, kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang akan terjadi di tahun 2026 dan di tahun 2027 tentang dunia ojol ini ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, apakah ojol-ojolnya akan makmur atau malah sebaliknya. Jangan sekarang banyak rumah tangga hancur gara-gara perekonomian, gara-gara keluarganya suaminya ojol, istrinya akhirnya memilih pulang karena tidak kuat dengan beban ekonomi. Banyak yang pulang kampung, banyak yang bercerai, banyak yang istrinya jadi TKI atau jadi buruh migran ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah sekali lagi, semuanya ada di tangan kita tentang masalah ojol. Daripada kita pusing mikir orderan gacor atau apa, sekarang pikirkan ekonomi ke depannya. Seperti slogan gua, ojol suka jalanin, nggak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.